Halo teman-teman semua, balik lagi di Kucing Ponco Playground. Video kali ini gue mau share soal apa yang perlu kamu siapin waktu kucing kamu tuh dititipin. Karena tuh sebentar lagi tuh bulan puasa, dan habis itu lebaran pasti banyak teman-teman yang emang mau nitipin kucingnya di tempat penitipan kucing. Jadi teman-teman juga nggak mau kan kalau misalkan kucingnya itu setelah dititipin itu jadi sakit atau bahkan jadi jamuran atau bahkan kutuan. Oke, jadi gue buat beberapa poin dimana disitu bisa teman-teman lakuin dan teman-teman perhatiin sebelum teman-teman tuh mastiin untuk nitipin kucing kamu itu di satu tempat gitu ya. Poin pertama yang harus kamu perhatiin itu pastiin tempat penitipan kucing itu tuh nggak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi gue tuh juga kadang sering lihat tempat penitipan kucing itu yang kucing itu ditumpuk atas bawah kanan kiri, dan itu tuh dempet banget gitu. Yang dikhawatirin kan kucing kamu itu stres karena kucing kamu itu kucing rumahan, kucing kamu itu nggak pernah ketemu sama kucing yang lain, dan saat dia dititipin di tempat yang sepadat itu dia akan stres dan dia takutnya juga nggak mau makan. Poin yang kedua yang perlu kamu perhatiin, pastiin juga tempatnya itu ada AC-nya atau ada air purifier-nya. Karena AC itu juga cukup bagus untuk ngebunuh kuman dan juga ngebuat bulu kucing kamu itu nggak rontok gitu. Jadi takutnya kalau misalkan di sana itu cuman pakai kipas angin, yang dikhawatirin juga yang pertama kucing kamu masuk angin, karena kucing itu emang nggak boleh kena kipas angin. Saat nanti kucing kamu masuk angin, pencernaannya terganggu, dia malah sakit dan juga dia nggak mau makan. Dan juga kalau misalkan di sana pakai kipas angin pun mungkin udaranya jadi panas banget untuk kucing kamu. Jadi kalau kucing kamu itu bulu panjang, jangan sampai dia kepanasan karena dia bakal rontok dan stres banget, dan itu susah untuk nyembuhin dia balik ke semula lagi, apalagi kalau kamu ninggalinnya tuh lebih dari 1 minggu. Poin yang nomor 3 yang perlu kamu perhatiin juga, kamu harus bawa makan makanan basah, dan itu makanan basah yang emang disukain sama kucing kamu. Jadi kamu juga harus tahu banget makanan kering yang disukain sama kucing kamu dan makanan basah yang benar-benar disukain sama kucing kamu. Ini bukan masalah bagus atau enggak makanan itu, tapi makanan itu tuh harus yang benar-benar disukain sama kucing kamu. Karena kalau misalkan kucingnya lagi stres, ya kan tadi poin yang pertama gue bahas, dia stres, dia takutnya di sana tuh banyak kucing dan dia tuh nggak mau makan makanan kering. Dan biasanya kalau dikasih makanan basah itu mau. Dan kamu juga harus pastiin di tempat itu si cat boy-nya itu mau ngasih makanan basah. Karena biasanya di tempat penitipan kucing itu kan rutinnya hanya dikasih makan makanan kering. Dan kamu harus request ke dia juga, pastiin sehari 3 kali untuk ngasih makanan basahnya. Dan makanan basah itu juga harus ditaruh di kulkas. Poin selanjutnya yang perlu kamu perhatiin juga, itu pasirnya harus pasir gumpal, jangan pakai pasir zeolit. Karena kalau pakai pasir zeolit, biasanya kucing itu kalau lagi stres, dia lagi dititipin, dia stres ngeliat kucing-kucing yang lain, dia akan tidur di kotak pasir. Jadi kalau misalkan dia tidur di kotak pasir itu kan ngebuat kucing kamu itu kalau pasirnya itu bukan pasir gumpal ya, pasir zeolit itu ya, itu kan dia bekas pipis di situ, terus dia tidur di situ, takutnya pipis yang nempel di badannya itu yang nyebabin kucing kamu itu jadi jamuran. Poin selanjutnya juga, kalau bisa sebelum kamu nitipin kucing kamu di tempat penitipan kucing, itu kamu kasih antiparasit dulu. Antiparasit yang biasa gue pakai itu merek Revolution, karena antiparasit merek Revolution itu tuh masuk ke dalam darah. Kita juga nggak tahu kan ya di sana nanti kucing-kucing yang datang itu kondisinya kutuan atau enggak. Takutnya kalau ada yang kutuan dan kutunya itu lompat dan nempel di kucing kamu, dan dia gigit kucing kamu, dan si kutu itu gigit kucing kamu, kalau kamu sebelumnya udah pakai Revolution, kutu itu akan mati gitu loh, dan kutu-kutu yang berkembang di kucing kamu itu juga akan mati. Tapi yang perlu kamu ingat, antiparasit itu biasanya itu cuman bertahan di dalam tubuh kucing itu selama 30 hari. Jadi di bulan berikutnya kamu juga harus antiparasit ulang lagi. Biasanya itu antiparasit yang bagus itu yang tadi gue bilang merek Revolution itu sekitar harganya 150.000 di pet shop yang ada dokter hewannya. Jadi biasanya itu nggak dijual di pet shop yang nggak ada dokter hewannya. Poin yang terakhir yang perlu gue ingetin ke teman-teman juga, kalau bisa nih ya, saat kamu nitipin kucing kamu di tempat penitipan kucing, itu bawa kandang sendiri. Karena kalau misalkan kita memelihara kucing gitu ya, gue sering bilang ini di video-video sebelumnya, kamu tetap harus beli kandang, walaupun saat kamu beli kucing kamu nggak pengen kucing kamu itu di kandang. Nah, ini banyak cat lover yang emang nggak tega naruh kucingnya itu di kandang, tapi sebenarnya itu penting banget. Kenapa penting? Soalnya kalau misalkan dia suatu hari nanti dititipin, kita nggak tahu ya kamu lagi traveling kemana, dia harus dititipin selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan dia tuh nggak terbiasa di kandang.
kalau dia nggak terbiasa di kandang itu dia pasti bakalan stres banget masuk kandang. Yang dikhawatirin kan udah stres banget, dia nggak mau makan makanan kering, dia nggak mau makan makanan basah, yang ada dia malah sakit dan dia kurus saat kamu pulang traveling. Jadi keterbiasaan dia di kandang itu penting banget. Biasanya tuh gue kasih tahu ke teman-teman semua itu, kalau bisa tuh tiap malam kucing kamu itu di kandang. Jadi bener-bener dia ngerasain yang namanya rasa di kandang. Apalagi saat nanti kamu titipin dia di dalam kandang dan itu kandangnya dia udah ngenalin kandangnya dia, itu akan mengurangi tingkat stresnya. Kita juga nggak tahu kalau misalkan kamu nggak bawa kandang sendiri, kandang di tempat penitipan kucing itu kondisinya tuh kayak gimana, apa udah bener-bener dibersihin dari kucing yang sebelumnya, karena kan kita juga nggak tahu ya kucing yang sebelumnya tinggal di kandang itu nanti itu tuh kayak gimana kucingnya, takutnya dia juga kutuan, takutnya dia juga jamuran, atau ada virus di situ. Karena kalau misalkan di kandang itu pernah ada virus, pernah ada kucing yang muntah kuning di kandang itu sama antiparasit juga nggak kena gitu. Kalau virus itu udah susah banget. Jadi pastiin kalau bisa kamu tuh bawa kandang sendiri. Oke, jadi itu beberapa tips yang bisa gue share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.